wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mamel 20 menit ya. Kita absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk banyak yang nggak masuk ya. Ya, datang dulu. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai pelajaran dulu aja ya, biar nanti teman-temannya menyusul. Hari ini kita akan membahas tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, dalam pelajaran kali ini itu ada dua surat. Yang pertama ada surat Al-Anbiya ayat 30 dan yang kedua ada surat Al-A'raf ayat 54. Kita baca bersama dulu ya yang surat Al-Anbiya ayat 30. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Ini artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, ayat ini itu menjelaskan tentang langit dan bumi itu awalnya menyatu, kemudian oleh Allah itu dipisahkan. Kenapa oleh Allah itu dipisahkan? Karena ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Jadi alam semesta itu yang menciptakan dan yang mengatur semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita-kita, bukan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan dan mengatur alam semesta dengan keteraturan dan keharmonisan. Ilmu pengetahuan modern bahkan melihat ini selaras dengan apa yang terjadi. Yang kedua ada surat Al-A'raf ayat 54. Kita baca bersama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laylan nahara yatlubuhu hadithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ini artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Kemudian ada matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah
adalah pencipta segala sesuatu. Penciptaan langit dan bumi dilakukan secara bertahap dalam waktu yang telah ditetapkan, di mana dalam ayat ini Allah menciptakan alam semesta itu ada 6 masa. Penciptaan langit dan bumi ini dilakukan secara bertahap dalam waktu yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan kesempurnaan dalam perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ada hukum bacaan gunnah. Yang pertemuan kemarin kan kita sudah bahas tentang al-ta'rif ya, idgham syamsiyah dan idgham qamariyah. Sekarang kita akan membahas tentang hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca gunnah dengan mendengung. Artinya gunnah itu kan mendengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjangnya 2 harokat. Ya, 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat. Setiap membaca nun atau mim yang bertasydid, cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim yang bertasydid itu. Sifat gunnah menjadi inti pada hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah terdapat pada huruf yang bertasydid, yaitu hanya terdapat pada huruf yang bertasydid. Jadi gunnah itu hurufnya cuma ada 2, yaitu mim bertasydid dan nun bertasydid. Selain nun atau mim yang bertasydid itu tidak dibaca gunnah. Nah, ini ada contohnya ya. Yang pertama, ini bukan bacaan gunnah. Yang kedua, min ni'matin. Nah, ini kan ada nun sukun bertemu dengan nun. Nah, ini bacaan apa? Nun sukun bertemu dengan nun. Bukan bacaan gunnah ya. Jadi enggak selamanya ada nun yang bertasydid itu bacaan gunnah. Dilihat sebelumnya dulu, apakah ada tanwin, ada nun sukun, itu bukan termasuk bacaan gunnah. Lalu mana yang termasuk bacaan gunnah? Nah, ini yang nomor 1, inna. Ini kan sebelum nun bertasydid itu kan nggak ada tanwin ataupun nun sukun, langsung nun bertasydid, maka itu bacaan gunnah. Terus. Nah, sekarang kita akan mencari hukum bacaan gunnah yang ada pada ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang telah kita baca tadi, dan juga surat Al-A'raf ayat 54. Ada yang bisa? Pak Kuni, silahkan. Di surat Al-Anbiya ayat 30, mana yang bacaan gunnah? Anna. Ya betul ya, karena ini ada nun yang bertasydid. Nah, nun yang bertasydid ini sebelumnya tidak ada tanwin ataupun nun sukun. Terus sudah Mbak Kuni di ayat surat Al-Anbiya ayat 30. Sudah ya. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini cuman ada satu. Nah, yang mana ini yang anna. Cara membacanya 2 harokat, 1 alif atau 2 harokat. Jadi bacanya jangan terburu-buru. Bacanya jangan anas sama, nggak boleh gitu ya, karena salah membaca dan salah tajwid itu bisa merubah makna pada apa yang kita baca. Nah, cara membaca yang benar gimana, Bu? Ini cara membaca yang benar. An-nasa cuma 2 harokat. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama ya. An-nasa cuma 2 harokat. Kemudian yang di Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dalili? Iya.
Ayo, ada berapa? Hukum bacaan gunnah. Ada 3. Yang mana? Yang pertama yang mana? Yang pertama inna, Yang kedua? tumma. Tumma. Nah, ini yang yusilailanna. Nah, ini kan ada nun bertasdid. Ini termasuk bacaan gunnah apa bukan? Bukan. Bukan, karena didahului oleh Alif lam. alif lam atau al ta'rif, di mana itu bacaan idgham syamsiyah. Tapi sudah paham ya? Sudah. Nah, selanjutnya saya ada pertanyaan ini. Silahkan dikerjakan ya, nanti ibu tunjuk. Ini seharusnya ada 10. Ini per satu pertanyaan saya kasih waktu 30 detik saja ya. Nanti saya tunjuk. Silahkan dikerjakan dulu. Soal selanjutnya habis ini kalau yang ini sudah selesai. Hei, kamu maju. Ayo kenalin. Perkenalkan. Sudah? Oh, ayah tak nemu. Belum, Mas Alwin. Mesti kok. Sudah ya? Saya tunjuk. Mbak Amel, nomor 1 dibaca dulu ya. Nomor 1. Makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Jawabannya adalah C. Langit dan bumi dulunya satu. Loh, lalu dipisahkan. Ya, betul apa salah? Betul. Dalam surat Al-Anbiya, Kan jadi satu. Aku gak Ada bencana dipisahkan, dalam surat Al-Anbiya itu kan jangan dipisahkan ya Allah. Ya Allah. Iya. Cerai rupanya kata. Dalam Quran surat Al-Anbiya itu kan ada artinya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu menyatu, lalu dipisahkan keduanya untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, dalam Quran Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. 6 masa, ya salah apa benar? 100. 100. 100. Nah ini ya, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Selanjutnya ini tentang bacaan gunnah. Silahkan dikerjakan, saya kasih waktu karena ada 1 menit. Yola. Ya, Sudah ya? Mbak Naila, yang nomor 3. Hari-hari. Nomor 3, Mbak Naila. Bacaan 5 termasuk contoh gunnah idgham gunnah. Idgham gunnah, bukan bacaan gunnah ya anak-anak, karena didahului oleh nun sukun. Kemudian nomor 4, Mbak Fajira. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Iya betul. Apa yang dimaksud dengan gunnah dalam ilmu tajwid itu, artinya gunnah itu mendengar. Artinya inna,
bacaannya 2 harokat. Inna, jangan lama-lama ya. Sudah. Ya. Nah, alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.